Halo geng. Oke, hari ini saya mau buat split koloni ya. Tapi di sini ada sedikit masalah. Split koloni menggunakan hive bambu. Oke, ini saya punya hive bambu. Oke, dulu ini kosong, sekarang dihuni oleh spesies kolulut kecil Libesipa. Jadi ini sayangnya kalau disingkirkan. Jadi di sini saya sediakan kotak. Oke, ini sudah punya kotak untuk spesies Libesipa. Oke, sebelum kita ambil kotak ini, saya akan ambil koloni dalam bambu ini dulu, pindahkan ke dalam ini. Oke, sebelum itu, ini adalah hive yang kita akan buat split nanti ya. Sebab ini sudah naik telur dan sudah ruangan madu dia. Oke, ini saya punya kawan punya. Saya beli hari itu. Saya akan split koloni di sini esok. Sebelum itu hari ini kita akan pindahkan Libesipa dahulu di hive yang baru. Oke, di sini saya tunjukkan koloni hitam yang saya split setahun yang lalu. Ini dia. Ini dalam dia juga adalah bambu. Saya menggunakan bambu dan saya tutup dengan papan untuk melindungi daripada haba. Oke, ada lubang juga pengudaraan. Setelah setahun ini juga sudah naik telur. Tapi ini belum sesuai untuk kita pecah koloni, sebab dia punya size belum mencapai diameter yang kita perlukan, masih kecil lagi. Oke, mungkin tahun hadapan ini juga saya boleh split. Oke, ini hasil saya split setahun yang lalu. Daripada telur di atas topeng, saya masukkan ke dalam bambu. Dan ini dia punya hasil, sekarang sudah bersih selepas setahun. Oke, dan hari ini kita akan split yang ini pula. Dan telur itu kita ambil dari sini dan masukkan ke dalam hive yang baru. Ini juga telur naik topeng. Oke, yang ini sebenarnya saya baru beli dari saya punya kawan Erik nama dia. Nah, itu dia punya ladang kolulut YLS Palm. Oke, tanpa membuang masa, ini kita akan split, tapi saya akan angkat di sebelah meja sana, sebab untuk tujuan dia untuk mengurangkan serangan kolulut. Sebab saya tidak bawa pakaian pelindung. Ini saya bawa sebelah sana. Oke, jadi saya akan pindahkan lebah ini di sini jauh dari tempat tadi untuk mengelak serangan lebah . Sebelum itu saya mau bakar dulu di dalam dia, sebab ini banyak kabuk halus. Sebab ini sebenarnya baru siapa. Gini pun sudah cukup nanti dia akan tampal propolis juga. Sebelum itu, ini saya buat pada tahun 2018 Saya start ternak kolulut 2017, dan masa itu saya tidak ada pengetahuan tentang kolulut. Saya buat dahulu baru saya belajar saya punya cara, bukan belajar dulu baru buat. Jadi ini hasil dia. Saya telah mencipta satu hive bambu
Orang biasa guna untuk perangkap keluluta, tapi saya pada masa itu saya buat hive bambu. Dan di sini saya beri di ruangan sini kosong supaya pengudaraan lebih bagus. Angin boleh keluar masuk kah? Dan ini sangat kukuh, dia tidak bergerak walaupun tidak kena paku, dan dia sangat kukuh lah. Oke, jadi ini keadaan atas dia. Jadi kita buka dulu dia punya step lah. Kawan-kawan, ini pandangan atas ya. Jadi kamu tengok, mana tahu ada di antara kamu yang berminat mau ikut. Ini cara saya buat. Ini tapak dia. Bambu ini saya buat lock atas dan bawah. Ini atas dia tanpa paku, atas dan bawah. Ini dia punya bawah. Bambu ini masukkan ke dalam kayunya. Jadi untuk dia punya lock supaya tidak bergerak lah. Ini boleh buka kalau mau. Nah, tapi saya tidak membuka. Oke, ini bagian bawah dia. Kalau mau tengok, kalau tahu di antara kamu ada yang berminat mau ikut buat seperti ini. Oke, jadi sekarang saya mau pindahkan telur lebah ini ya ke dalam kotak yang saya buat tadi. Ini saya tidak perlu buka, saya biarkan begini saja. Oke, untuk keluarkan telur lebah ini kita akan gunakan alat ini ya. Boleh buat sendiri. Ini adalah jing. Ini kita cocok di keliling dia. Kita buka dia punya telur brood-cell dan masukkan ke dalam sini ya. Oke, jadi ini saya letak sini dan ini di sini ya, untuk memudahkan saya masukkan teruslah nanti. Oke. Yang paling penting kita jaga dia punya telur. Madu. Tampaknya telur dia cuma yang tadi ya, tidak banyak. Dan dalam ini semuanya adalah madu. Jadi ini saya buang saya tidak ambil. Jadi ini dia punya sarang. Ini saya rasa saya masukkan saja, cuma di sini ada bahagian propolis yang mati ya. Ini bekas propolis hitam sebelum diambil alih oleh BBCF lah. Jadi ini saya buang yang keras. Oke, yang madu kita masukkan. Kita bersihkan dahulu, buang propolis yang tidak berguna, yang keras.
Queen dia biasanya di bagian telur di atas tadi. Oke, ini dia punya bagian madu. Dan ini ada sedikit telur masih. Oke, dan ini ada sedikit telur. Telur. Ya, kita sudah keluarkan semua madu dan bergel dia. Jadi ini keadaan dalam log bambu. Ini saya biarkan, mungkin esok saya tidak dapat split. Saya akan biarkan 1-2 hari dahulu sehingga semua eskar dia tidak masuk di sini lagi. Dan masa itu ini saya akan cuci dan kita boleh guna semula untuk isi koloni kelut. Jadi ini keadaan sudah sesudah saya pindahkan. Telur dia tidak banyak, mungkin masih ada di topeng sana, nanti saya akan ambil. Oke, cuma di sini yang kita kena pastikan cara meletak telur dia. Kalau boleh letakkan di bagian pintu keluar masuk. Di sini dia punya keluar masuk, supaya dia senang untuk menjaga dia punya sarang. Terus saya letak di ujung supaya nanti bila semuanya keadaan sudah oke, dia akan cambung buat madu di ujung sini nanti. Oke, proses ini sangatlah mudah, tidaklah susah sangat dan terlalu mudah, siapapun boleh buat. Cuma masalah dia kotak lah, ada rumit sedikit, kecuali kita buat ringkas. Oke, plastik kita pasang, kita bantu dia supaya plastik ini tidak jatuh. Kita step lah bagian tepi. Di sini paling penting dia punya kotak. Bagi saya dia punya kotak. Kotak itu pastikan betul-betul kedap udara, dan pastikan lubang cuma ada di hadapan sini dan pastikan semua sambungan-sambungan kayu ini tidak lubang untuk memastikan semut ataupun pemangsa lain tidak dapat masuk. Tetapi untuk koloni yang aktif sebenarnya dia boleh menjaga sarang walaupun kotak kita tidak seberapa lah. Plastik tutup. Untuk kotak ini saya ada buat video dia, tapi mungkin akan datang baru saya akan upload. Sebab terlalu banyak video saya sudah upload jadi. Ini pintu keluar. Sekarang ini saya kembalikan di tempat asal dia untuk mengambil dia punya eskar. Sebab eskar dia pastinya akan kembali di tempat asal dia. Dan ini saya biarkan di sini. Biarkan lebah dia keluar nanti dan pergi di tapak asal dia. Oke, ini dia punya eskar tidaklah banyak sangat sebab dia punya sarang pun kecil bukan besar sangat. Oke, letakkan di sini. Kotak ini saya letak di sini sehari 2. Apabila semuanya sudah stabil, dia punya eskar semua sudah balik di sini. Ini saya akan angkat dan pindahkan di ladang 3 saya. Khas untuk kelulut kecil halus. Oke, thank you.